Kalau teman-teman ingin mendapatkan insight data tanpa harus merubah ke dalam bentuk pivot ataupun menggunakan formula, teman-teman bisa menggunakan conditional formatting. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Excel. Excel lagi. Kalau sebelumnya kita learning path, lalu ke table, lalu ke kursor, dan selanjutnya kita akan membahas tentang conditional formatting. Sedikit cerita, conditional formatting itu kalau teman-teman ingin mendapatkan insight data tanpa harus merubah ke dalam bentuk pivot ataupun menggunakan formula, teman-teman bisa menggunakan conditional formatting. Nah, namun sebelum lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan teman-teman like ataupun share video ini. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong tentang conditional formatting nih. Jadi kalau di conditional formatting itu, teman-teman kan bisa mendapatkan insight seperti yang tadi saya bilang. Yuk, sekarang kita lihat layar yang ada di laptop saya. Nah, di sini saya punya data nih. Ada nama, kota, nilai ujian. Dan ada 14 data. Ada Vicky, Alphonse, sampai Ruswanti. Nah, yang pertama, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan conditional formatting itu sebenarnya bisa langsung. Tapi saya sarankan teman-teman tetap mengolahnya ke dalam bentuk table. Jika lupa, teman-teman bisa ngelihat video sebelumnya tentang table ya. Nah, di sini pertama insert lalu klik table. Nah, udah jadi table. Terus selanjutnya gimana sih? Untuk conditional formatting itu sebenarnya teman-teman itu sering lihat. Kalau teman-teman memang jeli, sering banget lihat. Karena dia ada di posisi menu home, lalu ada di style. Itu lalu ada conditional formatting di sana. Cara penggunaannya cukup mudah. Teman-teman harus blok dulu bagian mana yang ingin dikasihkan conditional. Di sini saya blok dulu, klik seperti ini. Lalu di sini sudah terdapat beberapa hal yang bisa teman-teman gunakan. Ada highlight cell, top bottom, data bar, color scale, dan icon set. Teman-teman bisa pilih dulu untuk coba-coba gitu ya. Misalkan saya nyoba ke data bar, kita lihat efeknya langsung ke table kita. Di sini saya akan menggunakan data bar, lalu saya arahkan, berubah bentuknya langsung. Ada format-format tertentu di sana. Teman-teman bisa lihat ya. Atau misalkan color scale. Yang tertinggi hijau, yang terendah merah. Lalu misalkan icon set dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa menggunakan 3 hal ini terkait dengan color scaling. Lalu apalagi sih? Ada top dan bottom rule. Misalkan teman-teman ingin mencari top 10 color atau top 10% yang tertinggi. Berarti kalau misalkan datanya 14, kalau misalkan top 10%, berarti ya 10% dari 14 berapa sih? Nah, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kalau teman-teman datanya ada 1000, 10% tertinggi itu berapa sih? Nah, teman-teman juga bisa hitung sendiri. Dan di sini juga ada highlight cell rule berdasarkan kondisi tertentu, kurang dari, lebar dari, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membahas, kita akan coba ngambil kasus, contohnya di sini, saya ingin mengetahui 10 orang-orang yang nilainya di bawah 50, misalkan seperti itu. Caranya, teman-teman itu bisa aja langsung menggunakan ini nggak ada salahnya, tapi saya sarankan teman-teman menggunakan dari manage rule. Manage rule, dan pastikan posisinya di sini kalau tidak di this table, kalau bentuknya table ya, atau di this worksheet. Jadi pilihannya tuh, jangan current selection, karena bisa aja nanti sel aktifnya tuh pindah kemana-mana. Jadi pilihlah pada this worksheet atau this table. Nah, di sini saya contohkan this worksheet gitu ya. Lalu di sini saya pilih new rule. Tadi itu kan kasusnya adalah nilai di bawah 50. Maka kita bisa menggunakan format only cell that content. Di sini kita bisa ganti cell value kurang dari 50. Berarti less than or equal to 50. Lalu formatnya kan tadi kita pengen jadi warna merah ya. Yang warna merah itu apa? Fontnya atau fill-nya. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau misalkan background-nya berarti kita fill misalkan merah. Lalu fontnya misalkan dia warna putih, biar kelihatan ya, merah putih. Lalu di sini saya ingin bold, italic, dan ada stroke-nya, dicoret ya, tapi nggak kelihatan di sini ya karena tulisannya warna putih kan. Lalu kalau sudah di OK, nanti di sini ada preview-nya. Jadi yang di bawah 50 nanti kurang lebih akan tampilannya seperti ini. Lalu silahkan di OK, dan di sini kita tinggal apply. Karena ketika apply dia baru keisi di tabelnya. Oke, ke apply, langsung kelihat di sana nilainya. Misalkan kita ingin lagi, Pak, bisa nggak sih rule yang berbeda? Saya kasih satu rule lagi ya. Contohnya di sini, saya pilih new rule.
Lalu saya mau yang format scale-nya berdasarkan icon set. Nah, icon set di sini contohnya saya berdasarkan saya mau 5 jenis bentuk. Ada ke bawah, ke samping, ke atas, dan seterusnya. Dan di sini teman-teman bisa atur. Kalau ke bawah itu dia nilainya kurang dari berapa, atau misalkan kalau ke atas dia lebih dari berapa, dan di sini statusnya masih persen ya teman-teman, dan teman-teman bisa atur apakah mau persen, number, formula, ataupun percentile. Nah di sini katakanlah saya mau persen aja, jadi 80% dari nilai 0 sampai 100 ya berarti dari nilai dari 19 sampai 93 itu berapa. Atau misalkan teman-teman ingin definisi pun sendiri juga boleh. Misalkan di sini saya definisiin dia ketika nilainya di atas 95. Lalu misalkan yang ini number juga, misalkan mulai dari 70 sampai 94 berarti ya, dan ini juga number. Misalkan di sini dia dari 30 sampai 70. Lalu di sini number lagi dari 20 sampai 30. Sampai 29 ya, karena kan plus sama dengan. Lalu silakan teman-teman oke, dan di sini teman-teman apply, maka hasilnya akan jadi seperti ini nih. Nah, panah ke atas, ke samping, dan seterusnya. Oke, cukup mudah teman-teman. Nah, di sini kita untuk format conditional formatting sebenarnya cukup banyak, tapi saya akan hanya membahas sampai di situ. Dan ketika teman-teman ingin merubah di sini pun dia langsung berimpact sebenarnya, tuh kan, langsung berimpact. So, silakan selamat mencoba untuk conditional formattingnya dan dapatkan insight data secara mudah. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Salam.